Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Imam Malik radhiyallahu anhu dan sekelompok santri malas yang menjadi ulama terkemuka. Imam Yahya bin Yahya menceritakan percakapan pertamanya dengan guru tercintanya, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik lahir 711 Masehi sampai dengan 795 Masehi atau 90 Hijriah sampai dengan 174 Hijriah. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki. Ia mengisahkan percakapan pertamanya dengan Imam Malik radhiyallahu anhu yang memberikan kesan bagi perjalanan intelektualitasnya. Imam Yahya bin Yahya wafat pada tahun 848 Masehi, adalah ulama asal Andalusia yang berguru kepada Imam Malik di Madinah. Ia kemudian membawa dan mengembangkan mazhab Maliki di Andalusia. Ia juga periwayat kitab Al-Mutawatta karya Imam Maliki. Ia merupakan ulama besar generasi awal mazhab Maliki. "Siapa namamu, wahai anak muda?" tanya Imam Malik radhiyallahu anhu saat Imam Yahya remaja menghadiri pertama majelis ilmu gurunya untuk menuntut ilmu. "Semoga Allah memuliakanmu, wahai guruku." "Namaku Yahya," jawabnya. Ia saat itu adalah santri termuda Imam Malik radhiyallahu anhu. "Semoga Allah menghidupkan hatimu, kamu yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang dapat membakar semangatmu dalam menuntut ilmu dan mengalihkan perhatianmu dari aktivitas lain," kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik radhiyallahu anhu memulai kisahnya. "Suatu hari, seorang remaja asal negeri Syam tiba di kota Madinah, kurang lebih seusia denganmu. Ia menuntut ilmu kepada kami dengan giat dan sungguh-sungguh. Dalam usia begitu belia, Allah memanggilnya, lalu ia wafat. Aku belum pernah melihat kondisi jenazah yang begitu eloknya. Di kota Makkah ini, almarhum tidak lain adalah salah seorang wali Allah. Ulama Madinah berkumpul untuk mensolatkan jenazahnya. Masyarakat pun ikut berduyun untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Ketika tahu akan antusias dan penghormatan ulama dan masyarakat yang begitu besar, Gubernur Madinah menahan pelaksanaan solat jenazahnya. "Pilihlah orang yang paling kalian suka," perintah gubernur. Ulama Madinah mengajukan nama Imam Rabi'ah, Zaid bin Aslan, Yahya bin Sa'id, Ibnu Syihab, termasuk ulama yang paling dekat dengan mereka, Muhammad ibnu Munkadir, Safwan bin Salim, Abu Hazim, dan ulama terkemuka lainnya menurunkan jenazah ke liang lahar. Imam Rabi'ah menyusun batu bata pada lahatnya. Mereka memberikan batu bata tersebut kepadanya. 3 hari setelah pemakamannya, salah seorang yang terkenal dengan wali Allah di kota Madinah, kata Imam Malik pada Yahya remaja, bermimpi melihat almarhum sebagai remaja yang berpenampilan dan berpakaian putih elok sekali. Almarhum mengenakan serba hijau dan menunggang kuda kelabu yang sangat bagus. Ia turun dari langit dan menuju kepada sang wali. Ia mengawali percakapan dengan salam. "Derajatku yang tinggi ini bukan didapat dengan berkat ilmu," kata remaja belia tersebut. "Lalu apa yang mengantarkanmu ke derajat yang paling begitu mulia ini?" tanya wali Allah. "Allah memberikanku satu derajat yang begitu tinggi di surga atas setiap bab dalam satu disiplin ilmu yang kupelajari. Namun demikian, derajat-derajat yang begitu tinggi itu tetap tidak membuatku sederajat dengan para ulama. Tetapi Allah yang maha pemurah berkata kepada malaikat, tambahkan derajat itu kepada ahli waris para nabiku. Aku telah menetapkan dalam diriku bahwa siapa saja yang wafat dalam kondisi memahami sunnahku dan sunnah para nabiku atau dalam keadaan menuntut ilmu terkait dengannya, niscaya kukumpulkan mereka dalam satu derajat yang sama. Allah menganugerahkan kepadaku hingga aku meraih derajat para ulama. Aku dan Rasulullah hanya terpaut 2 derajat. Pertama adalah derajat di mana ia bersama para nabi tinggal. Kedua adalah derajat para nabi, Nabi Muhammad SAW dan sahabat para nabi yang menjadi pengikut nabi-nabi di zaman masing-masing. Di bawah itu adalah derajat ulama dan para santri mereka. Allah menjalankanku hingga ke tengah halakah mereka. Mereka menyambut dengan antusias, marhaban, marhaban. Bagaimana Allah memberikan tambahan derajatnya untukmu? Tanya wali Allah. Allah berjanji untuk mengumpulkanku bersama para nabi, sebagaimana kusaksikan mereka pada rombongan yang sama. Aku bersama mereka hingga hari kiamat tiba. Bila hari kiamat
yang dijanjikan tiba, Allah berkata, "Wahai sekalian ulama, inilah surgaku. Kuizinkan surga ini untuk kalian. Aku telah meridhakan kalian. Jangan kalian masuk surga terlebih dahulu sebelum berdiam untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang kalian kehendaki. Aku juga memberikan mandat agar kalian memberikan syafaat kepada mereka yang meminta syafaat kalian, agar aku dapat memperlihatkan kepada semua hamba betapa tinggi kemuliaan dan kedudukan kalian." Jawab remaja tersebut. Ketika pagi hari, orang yang dikenal wali Allah ini terjaga. Ia menceritakan mimpinya hingga akhirnya kabar tersebut menyebar luas ke seantero kota Madinah. Kepada Yahya remaja, Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dulu di kota Madinah ini terdapat sekelompok santri-santri yang gemar menuntut ilmu. Seiring waktu, semangat mereka dalam menuntut ilmu mengendur hingga berhenti sama sekali. Setelah mendengar kabar dari wali Allah tersebut, mereka kembali menuntut ilmu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Mereka ini kemudian yang kamu kenal hari ini sebagai ulama-ulama yang terkemuka di kota Madinah. Wahai Yahya, bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini diangkat oleh Said Bakri bin Said Muhammad Syattah ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Adqiyah wa Minhajul Asfiyah